Halo guys, kembali lagi di channel Koreiko. Melanjutkan segmen tentang penjelasan skill, tips, dan combo champion untuk pemula. Sekarang gue bakal bahas tentang Vi, The Piltover Enforcers, salah satu champion fighter jungler yang cukup mudah untuk digunakan. Sedikit info aja, Vi ini dulunya adalah seorang kriminal di kota Zaun. Tapi sekarang dia bekerja bersama Wardens of Piltover dan menggunakan sarung tangan Hextech. Dari penjahat, sekarang dia jadi kayak polisi gitulah. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Oke, pertama kita bahas dulu dari skill-skillnya. Skill pasif Denting Blow. Setiap hit ketiga, Vi bakal ngasih bonus damage yang scaling dari max HP musuh. Jadi semakin banyak max HP musuh, maka damage hit ketiga bakal makin gede. Dan sekaligus saat hit ketiga juga akan mengurangi physical def musuh sebesar 20%. Serta Vi juga dapat tambahan attack speed selama 4 detik. Nah, kalian bisa lihat stack pasifnya itu ada di bawah kaki musuh. Hit pertama muncul lingkaran yang warna merah, hit kedua muncul lingkaran yang warna biru, dan hit ketiga bakal langsung ngasih bonus damage, mengurangi armor musuh, dan ngasih kita attack speed. Walaupun kita udah nge-trigger pasifnya ini sebanyak 2 kali ataupun 3 kali, pengurangan physical defense ini nggak bakal meningkat. Jadi ya tetap berkurang itu cuma 20% aja. Dan attack speed yang kita dapat juga tetap segitu gitu, nggak bakal berkali-kali lipat. Seperti yang gue bahas di video-video yang sebelumnya, di sini kan pasifnya ini mengurangi armor musuh ya, atau pengurangan physical defense atau armor reduce. Jadi teman kita yang bertipe physical damage juga bakal ngerasain tambahan damage akibat physical defense musuh yang berkurang. Jadi saat kita udah ngehit 3 kali, armor musuhnya berkurang, dan saat teman kita ngehit musuh tersebut, maka damage-nya juga bakal naik. Pasifnya ini berlaku untuk semua unit ya, ke jungle, epic monster, creep, minion, champion, itu bisa. Kita tetap dapat attack speed dan mengurangi armor unit musuh. Kecuali kalau ke epic monster, kita dapat attack speed, cuman physical defense dari epic monster itu nggak bakal berkurang. Selanjutnya skill 1, Vault Breaker. Skill ini bisa ditahan, yang saat ditahan ini bakal ngurangin movement speed kita. Kemudian semakin lama ditahan, maka damage ini bakal makin gede dan jarak skillnya juga bakal makin jauh. Kalian butuh waktu 1 detik buat memaksimalkan jarak dan juga damage dari skill 1. Dan untuk durasi seberapa lama kalian bisa nahan skill 1, kalian lihat aja bar yang berwarna kuning ini. Dan kalau misalnya barnya ini keburu habis, maka skillnya ini bakal batal dan bakal langsung jadi cooldown. Jadi skill ini bakal bikin kalian ngedash ke arah tujuan, ngasih physical damage, dan ngasih 1 stack pasif. Skill ini kalau misalnya nabrak champion musuh, dia bakal langsung berhenti, jadi nggak bisa nembus, dan sekaligus ngasih efek knockback ke musuh. Skill ini sebenarnya bisa kena lebih dari 1, tapi musuhnya ini harus benar-benar deket, dan nanti musuhnya ini bakal dibikin kayak ngumpul gitu di 1 titik. Tapi skill ini bisa digunakan untuk nembus monster hutan, nembus creep, epic monster, nah itu bisa, dan dinding juga bisa. Jadi skill ini selain buat ngasih CC dan ngedamage musuh, bisa juga digunakan untuk mobility, buat kabur, nembus dinding, atau ngejar musuh. Selanjutnya skill 2, Blast Shield. Skill ini punya pasif, dimana saat kalian ngehit unit musuh, entah itu creep, champion, monster jungle, atau epic monster, maka bakal dapat stack untuk skill 2. Kalian bisa lihat angka yang ada di atas icon skill 2, nah itu adalah pasif dari skill 2, dan maksimalnya sampai ke 5 stack. Dan kalau misalnya setelah beberapa saat kalian nggak ngehit, maka stack ini bakal berkurang. Kalau misalnya skill 2 ini kalian pakai, maka kita bakal dapat shield selama 3 detik. Dimana semakin banyak stack dari skill 2, maka shieldnya ini bakal makin tebal. Jadi setelah kalian nge-basic attack ataupun pakai skill, nanti stack ini bakal naik. Dan kalau udah 5 stack kalian bencet, itu shieldnya bakal tebal banget. Nah ini dia perbedaan saat kalian pakai skill 2 dengan 1 stack dan juga 5 stack. Nah kemudian kalau nih misalnya kalian pakai skill 2 saat 5 stack, kita juga bakal dapat tambahan movement speed sebesar 70%. Ini kenceng banget sih, apalagi kalau misalnya saat nge-clear jungle itu cepet banget pindah dari satu camp ke camp lain. Buat ngejar musuh ataupun kabur ini juga enak. Tapi kalian harus ingat kalau seandainya tambahan movement speednya ini hanya bisa didapat kalau seandainya kalian pakai skill 2 saat 5 stack. Selanjutnya skill 3, Excessive Force. Saat dipakai, skill ini bakal nge-empower atau nge-enhance atau meningkatkan damage dari basic attack berikutnya. Dan basic attack tersebut juga bakal jadi area. Jadi musuh yang ada di belakang juga bakal kena damage. Dan malahan musuh yang di belakang itu damage-nya lebih gede. Dan areanya ini menurut gue cukup jauh ya. Nah musuh yang terkena efek dari area basic attack Vi setelah pakai skill 3 itu juga bakal ngasih atau dapat 1 stack pasif ya. Kemudian skill 3-nya ini bisa di stack atau bisa disimpan sebanyak 2 buah. Selanjutnya skill 4,
Ini skill lock target yang super enak banget buat ngelock carry musuh. Jadi saat dipakai, nanti musuh bakal di knock up dan dipukul ke bawah dan ngasih physical damage. Tapi skill ini nggak ngasih stack pasif ya. Dan saat proses dari skill 4 ini, Vi ini nggak bisa diberhentiin, nggak bisa di stun, di knock up, dan segala macem lah. Tapi kalau misalnya timingnya pas musuh yang punya skill kabur, misalnya kayak skill 3 Ezreal, itu bisa kabur cuy. Kemudian saat Vi ini ngelock champion musuh, kan Vi ini kayak terbang dulu ya. Nah, di jalur Vi ini terbang, kalau misalnya ada champion musuh, itu juga bakal ngasih efek knockback. Jadi kalau misalnya lagi war, terus dari depan kalian ngincer ke backline musuh, nah itu bakal ngasih keuntungan buat tim kalian. Karena tank dan fighter musuh yang di depan itu bakal terkena efek knockback. Atau knockside kali namanya ya, gue nggak tahu sih. Oke, sekarang kita bahas combo Vi untuk pemula. Pertama, combo reset auto attack dengan skill 3. Buat yang nggak tahu, reset auto attack itu fungsinya untuk mempercepat serangan kalian. Jadi saat kalian pakai skill 3, kan basic attack ini ke enhance ya. Nah, kalian bisa manfaatin untuk reset auto attack. Caranya adalah kalian pakai skill 3 setelah kalian nge-basic attack dan usahakan secepat mungkin supaya serangannya itu lebih cepat. Jadi caranya adalah setelah kalian nge-basic attack, kalian lihat aja animasinya. Kalau misalnya dia udah nge-hit, kalian langsung skill 3 dan basic attack. Itu bakal lebih cepat cuy. Trik reset auto attack ini adalah hal yang harus kalian pelajari. Karena ada banyak banget champion yang menggunakan trik ini. Kalau misalnya kalian punya 2 stack skill 3, maka kalian bisa reset auto attack sebanyak 3 kali. Basic attack skill 3, basic attack skill 3. Combo kedua ini combo CC dan memaksimalkan damage. Caranya adalah dengan skill 1, basic attack dan langsung skill 3. Di sini skill satunya bakal ngasih stack, basic attack kedua bakal ngasih stack yang kedua, dan skill 3 bakal dapat stack yang ketiga. Dan pada combo ini usahakan untuk menggunakan reset auto attack. Jadi setelah skill 1, basic attack dan langsung skill 3 secepat mungkin. Selanjutnya combo yang ketiga, skill 1, basic attack, skill 3, basic attack, skill 3. Ini sebenarnya cuma gabungan dari combo yang kedua dan juga yang reset auto attack tadi. Nah, selanjutnya tips untuk pakai Vi untuk pemula. Pertama, Vi ini bukanlah champion yang sakit banget atau yang tebal banget. Dia kayak di pertengahan gitulah, karena dia ini emang fighter. Kalau misalnya untuk buy one sih, Vi ini bisa aja. Tapi kalau misalnya udah versus 2, itu bakal susah. Apalagi kalau misalnya lawan 3, 4, atau bahkan 5 orang. Kecuali kalau emang gold dan level kalian udah menang dan lawannya juga tipis. Ya itu sebenarnya sesuai dari kondisi lah. Cuman gue di sini mau ngasih tahu aja supaya kalian itu nggak terlalu barbar gitu, ngarep buat di awal-awal langsung versus 3, versus 2 gitu. Kemudian tips yang kedua adalah kalian bisa tahan skill 1 ini di semak supaya kalian nggak ketahuan oleh musuh. Dan jangan lupa kalau skill 1 ini bisa buat nembus dinding, jadi ini bagus banget buat kalau misalnya siap-siap buat ngegeng. Tips ketiga, usahakan untuk menyimpan skill 1. Contohnya saat ngegeng. Kalau emang kalian bisa ngebokong musuh tanpa perlu pakai skill 1, ya kalian cukup jalan aja gitu. Karena kalau misalnya kalian pakai skill 1 dan ternyata musuhnya nge-flash, maka geng kalian bakal gagal. Kecuali kalau misalnya kalian punya ulti, ya itu masih bisa selamat lah. Ya sekali lagi, sesuai kondisi. Tips keempat, jangan terlalu maksa atau terlalu buru-buru buat pakai skill 4. Kalau misalnya kalian emang bisa ngekill musuh tanpa perlu pakai ulti, ya nggak usah ulti gitu loh. Karena takutnya setelah kalian ulti, malah musuhnya ini kabur pakai dash atau pakai flash. Jadi skill 4 ini kalian bisa pakai pas di akhir lah, pas musuh udah agak kabur gitu. Karena skill 4 ini kan lock target ya, dan jaraknya juga cukup jauh gitu. Jadi kalian nggak perlu terburu-buru. Tips kelima, belajar buat ngelock avatar. Di saat kalian mau ngegeng, usahakan untuk ngeklik dulu avatar musuh yang pengen kalian incer. Misalnya kayak MM, atau ADC, atau Magic, atau carry lainnya. Kemudian setelah di lock, baru deh kalian pencet ulti supaya nggak salah target. Tips keenam, sering-seringlah make Vi. Karena semakin sering kalian main, kalian bakal sadar dan paham sejauh mana kemampuan kalian make Vi. Dan kalian juga bisa perkirain, oh kalau musuhnya segitu, gue kayaknya bisa kill nih. Oh kalau keadaannya gini, gue bisa nih buat bantuin teman gue buat ngelock carry musuh. Kemudian tips ketujuh, ini tips make ulti seperti yang gue bilang tadi. Kalau emang bisa, ketika kalian pakai ulti, kalau bisa musuhnya ini lagi sejajar kayak gini nih. Jadi kalau misalnya kalian pakai ulti ke musuh yang di belakang, maka musuh yang ada di jalur itu bakal kena efek knockback atau knockside lah. Nah selanjutnya kalau misalnya ada yang tanya tentang item, kalian bebas deh mau pakai item apa aja. Kalau misalnya ragu, kalian bisa contek build dari top rank. Di lobby kalian klik icon yang ini nih, kemudian pilih champion, dan kemudian cari Vi.
Terus kalian klik icon buku dan copy. Kalian bisa contek deh build siapa aja. Tapi ingat, kalau seandainya kalian pakai build orang lain, kalian harus paham dengan itemnya ya. Misalnya kayak Vi kan rata-rata pakai item Trinity Force ya. Kalian harus tahu kalau seandainya item Trinity Force ini bakal naikin damage basic attack setelah kalian nge-skill. Oke, kayaknya segitu dulu aja penjelasan dari skill, combo, dan tips dari gua untuk pemula. Kalau seandainya kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan supaya kalian gak ketinggalan info, tips, dan trik seputar Wild Rift, jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.